saatnya masak. Hai teman-teman, saya Lunike. Di video kali ini aku akan share nih ya ke teman-teman semua mengenai wajan yang sering aku pakai ya buat masak, buat bikin konten juga. Dan kira-kira seperti apa ya? Saksikan ya, semuanya kurangkum dalam cerita Bunda. Oke teman-teman, ini nih yang sering aku pakai ya buat masak dan buat konten juga ya. Jadi aku beli pens. Nah, ini aku beli yang anti lengket gitu ya. Biasanya kan aku pakai yang biasa, terus aku pakai yang biogranit. Aku nyobain dan aku nyobain pen yang anti lengket ya, cookware-nya. Dan ternyata sepengalaman aku gitu ya, ini aku udah pakai sekitaran 3 bulan. Ini lumayan bagus juga, cuman karena aku baru pertama kali pakai ini, jadi perawatannya tuh masih agak sulit ya buat aku, karena kompornya juga aku pakai kompor yang biasa. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini belakangnya ya, ini aku pakai yang granit. Terus belakangnya tuh pas aku cuci dia kayak ada goresan-goresannya gitu ya teman-teman ya, nih kayak gini. Padahal kalau yang ini baru beberapa kali pakai aja gitu ya. Tapi secara kalau aku masak sih dia bagus ya, ini benar-benar anti lengket. Nah terus ini untuk rebus-rebus ya teman-teman ya, nih kalau untuk rebus-rebus aku pakai ini pancinya agak besar juga, dan ini bahan granit juga ya gitu. Terus ini menurut aku bagus juga, cuman biasa ya kayak yang tadi aku udah review ya, ini belakangnya tuh kayak udah ada baret-baretnya gitu ya. Nah terus ini kalau misalnya teman-teman mau masak itu apinya jangan terlalu deket teman-teman. Kalau misalnya terlalu deket ke apa nih gagangnya ya, dia tuh jadinya gini nih. Nih punya aku juga udah pada kuning-kuning, jadi dia kayak ada timbul apa sih, gelembung-gelembung gitu ya teman-teman. Dan ini nggak bisa di apa-apain gitu, udah kayak gini. Terus ini juga sama, jadi aku beli satu set 3 ya teman-teman nih. Ini harganya 339 pas lagi promo gitu ya, beli 3. Dan yang ini yang sering aku pakai buat numis ya teman-teman nih. Ini sama juga, pas aku pakai karena aku sering banget numis gitu ya. Ini warnanya tuh beda teman-teman, karena dia setelah aku pakai numis, lihat yang ini tuh lebih apa ya, lebih kuning gitu ya warnanya dalamnya. Tapi kalau yang luarannya tuh enggak, karena luarannya tuh kayak halus gitu loh, tapi kalau dalamnya tuh kayak udah dilapisin pelapis anti lengket gitu teman-teman. Nah terus ini juga sama nih kesalahan aku ketika masak, apinya selalu deket gitu ya, deket sama gagangnya. Terus gagangnya tuh jadi kayak gini teman-teman nih, akhirnya dia jadi kayak melepuh gitu dan jadi jelek pancinya gitu. Dan terus ini kesalahan aku lagi nih, ini bahan granit ini, karena belakangnya tuh kan sering apa ya, kuning-kuning ya ketika udah kita pakai. Ini tuh kayak kuning-kuning nih, ini juga banyak yang kuning-kuning. Terus aku sikat waktu itu tuh ya pakai amplas, aku amplas, jadi akhirnya ya begini tuh, akhirnya kurang bagus menurut aku. Jadi kalau misalnya bahan granit teman-teman jangan sesekali amplas ya teman-teman. Jadi katanya sih pas aku searching dibersihinnya tuh pakai soda kue teman-teman gitu. Cuman aku belum pernah coba nih bersihin pakai soda kue, nanti aku coba ya teman-teman, barangkali ini manjur dan bisa menghilangkan noda-noda di sini ya. Lanjut, nah kalau yang ini yang terakhir, ini aku beli yang bahan biogranit, dan ini menurut aku lebih bagus lagi ya, karena ini harganya juga lebih mahal. Terus dia cuman bahan biogranit ini tuh lebih apa ya, lebih berat gitu ya daripada yang lain gitu ya. Kalau yang granit tuh lebih enteng, kalau yang biogranit ini lebih keras dan juga lebih berat gitu ya. Dan ini juga sama nih belakangnya ya, kena baret-baret ya, kena baret-baret karena aku bersihinnya kurang rapih gitu ya, kurang apik, jadi udah ada agak baret-baret sedikit gitu ya belakangnya kayak gitu. Tapi ini kalau dibandingin semuanya anti lengket ya, ini pun yang biogranit tuh anti lengket.
Tapi yang ini masih aman sih belakangnya, karena ini lebih belakangan aku beli gitu ya. Jadi aku beli yang ini dulu. Pas aku beli ini, terus aku tahu gitu kan, aku pas masak itu terlalu deket ke gangnya, jadi kayak gini ya teman-teman ya nimbulinnya. Akhirnya aku belajar dari situ, ketika aku masak aku nggak terlalu deketin dengan api gitu ya, karena kalau panas dia pasti kayak gini. Terus lanjut ya teman-teman, ini aku beli talenannya yang ukir nama. Ini lucu banget menurut aku, dan dia juga benar-benar halus gitu ya bahannya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman langsung aja cek linknya di deskripsi video ini, karena nanti aku bakalan cantumin link pembeliannya ya teman-teman. Terus untuk sodet dan sutilnya nih ya, ini aku beli dari beberapa brand. Yang pertama aku beli yang dari brand Pero ya nih. Ini tuh lebih panjang ya, aku suka nih. Terus udah gitu aku beli dari yang tanpa brand ya teman-teman, kayak gitu. Tapi aku beli yang ukir nama gini karena menurut aku lucu gitu ya. Tapi ini pas aku dateng tuh nih, pas datang aku bandingin tingginya beda gitu ya teman-teman. Yang ini lebih pendek, ini lebih panjang. Yang dari Pero ini tuh lebih panjang gitu ya. Dan sebenarnya panjang atau pendeknya tuh disesuaikan sih menurut aku gitu ya. Kalau yang panjang itu lebih bagus buat tumis-tumis gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pakai kayak yang cuman buat ceplok telur gitu ya, pakai yang kecil ini menurut aku lebih enak pakai yang sutil gitu, atau sodet yang ukurannya tuh lebih kecil gitu ya. Ini kan panjang ya, kalau ini lebih kecil, lebih enak yang lebih kecil. Nah tapi untuk sutil atau sodet kayu ya, ini kelemahannya nih ya teman-teman, yang sepengalaman aku gitu ya, dia kalau misalnya udah dipakai masak terus dipakai buat yang goreng-goreng gitu ya, ini kan jadi agak berminyak gitu kan ya dalamnya, karena ini kayu. Terus kita bersihin, habis kita bersihin tuh ini harus ke angin-angin teman-teman. Nah kesalahan aku, kadang aku suka simpen di tempat yang tertutup gitu ya, jadi nggak ke angin-angin, akhirnya kayak gini nih tuh, kayak berjamur gitu loh, dia lembab gitu. Makanya harus sering di angin-angin gitu ya. Lanjut teman-teman, ini aku beli yang silikon ya. Ini aku cobain juga yang silikon ya. Ini tadinya aku beli yang dari brandnya Pero ya, karena ini aku beli yang Pero semua. Ini pennya aku beli Pero, terus yang sutilnya Pero juga, tapi Pero itu agak mahal gitu ya, jadi aku nyobain yang brandnya Jeep ya, JIB ini. Nanti aku bakalan kasih link pembeliannya di deskripsi video ini. Ini udah aku pakai buat goreng-goreng gitu ya, udah aku pakai buat tumis-tumis, dan ini ternyata tahan panas teman-teman ya, tuh bagus. Walaupun setelah pemakaian 3 bulan ini agak kuning-kuning gitu ya ininya, pinggir-pinggirnya, tapi it's okay gitu ya, menurut aku masih bagus gitu ya. Dan juga ini nih, ini ada centongnya juga panjang nih, aku suka ya, jadi buat ngaduk-ngaduk gini tuh enak banget ya teman-teman. Dan ini juga tahan panas, ini bagus banget tuh. Nanti aku mau beli lagi nih yang ini, sutil-sutil gini. Dan ini juga lebih enak ya teman-teman, karena dia anti gores kan, dia kalau misalnya ada goresan-goresan tuh lebih enak tuh ini. Dan ini silikon, jadi lebih enak sih menurut aku, lebih enak pakai silikon daripada pakai yang kayu gini. Ini aku tadinya karena aku belum pernah pakai gitu ya, jadi aku cobain dua-duanya sih, yang silikon sama yang kayu gitu, lebih enak mana. Ternyata pas aku coba-coba lebih enak silikon sih, dan bersihnya pun gampang. Terus kalau misalnya silikon ini tuh ketika kita bersihin terus disimpan di bupet, dia juga udahnya tuh nggak kayak gini teman-teman, nggak cepat berjamur gitu ya. Karena kan kalaupun kita pakai goreng-goreng, si bagian kayunya ini kan nggak kerendam minyak gitu ya, beda sama yang kayu. Kalau yang kayu ini kan bagian kayunya kerendam, kalau ini nggak, yang kerendam silikon, jadi lebih aman gitu dan lebih awet sih menurut aku ya yang silikon ini.
Oke teman-teman, itu tadi ya review dari aku ya mengenai cookware ya buat ibu-ibu nih yang suka masak. Semoga bermanfaat ya review aku ini. Dan buat teman-teman nih yang masih mau tanya-tanya, boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau beli ya, teman-teman bisa langsung aja cek linknya di deskripsi video ini. Oh iya, buat teman-teman nih yang punya tips buat aku nih ya, buat cara membersihkan bagian belakang panci gitu ya biar mulus lagi gitu kan tanpa harus diamplas, teman-teman bisa komen juga ya linknya, atau teman-teman bisa share juga pengalaman teman-teman di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, semoga bermanfaat.